Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Geraha Wisma Tumapel, Mas ya. Iya. Ya, Geraha Wisma Tumapel ya sebuah bangunan kuno, dulu mungkin bekas markas Belanda atau mungkin tempat kediaman zaman penjajahan Belanda, karena dilihat dari arsitektur desainnya bangunan ini seperti bangunan ex bangunan zaman penjajahan Belanda. Ini saya sekarang bersama saya Mas siapa Mas? Bambang. Mas Bambang, salah satu security yang menjaga di Wisma Tumapel ini. Akan kita sedikit mengorek keterangan sambil menunggu teman-teman kita dari tim Jagar Budaya Kelompok 3 yang saya pimpin datang survei ke lokasi Geraha Wisma Tumapel di Jalan Tumapel ini ya. Iya. Jalan Tumapel, Kecamatan apa nih? Klojen. Klojen, Kota Malang. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi, Pak. Ya, sudah lama di sini Mas ya? Sudah hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Wah, sudah lumayan lama ya. Ini shift-shiftan Mas yang jaga di sini tuh. Iya, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam ya. Sering shift malam juga ya. Kalau mungkin pagi, siang mungkin biasa-biasa aja karena Tumapel ini, Geraha Wisma Tumapel ini terletak di pinggir jalan Iya. raya. Jadi rame kalau siang, pagi, siang nggak terasa aura seperti agak-agak mistisnya. Itu biasa aja pemirsa. Ini terletak di belakang Balai Kota Malang ya. Tapi kalau malam kemungkinan ada aura-aura sedikit mistis karena gedung-gedung kuno kan rata-rata auranya seperti itu pemirsa. Ya, percaya tidak percaya karena kita tinggal di Indonesia, terutama tinggal di Pulau Jawa, paling tidak pasti percaya dengan hal-hal gaib. Yang pasti kita berusaha melestarikan bangunan lama. Hal-hal mistis yang pernah terjadi apa Mas di sini Mas? Ini Pak, kalau rekan-rekan kita kalau malam itu kan istilahnya kan gantian, Ya. satunya jaga, satunya mungkin tiduran. Pada waktu pas waktu saya gantian silat saya pas tidur itu saya itu diganggu kayak sekilas gambarnya itu cewek bergaun putih itu menarik tangan saya. Nah, Cewek berbaju putih Mas ya? iya, badannya segini. Oh, gitu. Itu waktu itu pas saya istirahat, saya itu kayak sebenarnya itu ditarik gitu Pak, ditarik mau Itu sekitar pukul berapa Mas? Itu jam 1 Jam 1 malam? jam 1 malam. Oh, masih termasuk sore sebetulnya? Masih sore Pak. Ya, belum terlalu malam ya? Sehingga saya mungkin kelupaan gitu ya, ketiduran. Akhirnya saya tarik diajak kemana gitu, saya nggak mau. Oh, Akhirnya gitu. saya berontak gitu, itu saya juga sadar sangat tidak sama teman saya dibangunin dengan cara ini kaki saya dijempol sama teman saya cepok gitu. Akhirnya saya bangun. Saya tanya, loh kamu kenapa kok tadi teriak-teriak? Saya tadi kelihatan ditarik perempuan rambutnya sekian. Terus saya nggak mau, saya bilang mau panggil kamu, tapi kamu kayaknya nggak dengar. Ya saya dengar, terus makanya saya itu nepuk kamu. Saya tadi lihat memang di bawah kakimu tadi ada sekelebat bayangan putih cuma sekian detik. Setelah itu kamu sadar. Terus kamu ngalami apa ya tadi itu kayak mimpi kayak apa Nyata gitu. gitu ya? Yang saya lihat itu perempuan bergaun putih itu mau ngajak saya jalan-jalan. Tapi saya nggak mau, saya ditarik. Itu. Itu kalau mungkin dalam setengah mimpinya itu Mas Bambang bilang oke, saya ikut jalan-jalan gitu mungkin udah kesurupan Mas ya? Iya lah. Kemasukan ya? Iya saya Kemasukan kan roh juga, halus itu ya? Makhluk halus ya? Iya, saya juga juga. Itu letaknya di mana Mas waktu itu? Itu di sini Pak. Oh, di sini. Oh, di tempat Sini. ini tidurnya Iya, nih di Pak, sini. sebelah saya Oh, pas di sini. bawah sini. Ya, teman saya jaga di situ. Iya, kok sepertinya saya lihat di pojok situ ya orangnya. Itu loh Mas, dekatnya TV itu. Sepertinya sih. Oh, Ya, kalau saya nggak salah, tapi sebetulnya dia nggak ganggu. Iya. Menurut saya sih nggak ganggu. Cuman pas saat itu mungkin Mas sedang posisi capek ya, jadi apa namanya agak-agak Iya. Terus saya itu blank separuh gitu mungkin ya. kalau menurut saya Pak ya, saya mungkin perasaan saya sendiri atau bagaimana gitu ya. Kalau saya malam lebaran gini sambil nonton TV gitu, kalau tidur gitu, kayak ada yang nungguin gitu loh Pak. Oh gitu. Rumah saya itu kayak ada yang nungguin. Iya, Jadi kalau mau tidur nyenyak gitu kayak nggak bisa, dikit bangun, kayak ada yang nungguin gitu ya. Ya, anu aja Mas, sebelum masuk sini ya
Ya pasti kan kalau salam dulu ya. Iya. Ya, sesuai agama masing-masing lah ya. Iya. Kalau mau tidur ya berdoa dulu gitu. Iya. Iya. Supaya nggak diganggu ya. Sekitar kita itu pasti ada lah makhluk-makhluk Iya, Pak. seperti itu. Cuman apa ya, tinggal kita menyikapinya aja seperti apa itu. Ya kita kan manusia, derajatnya lebih tinggi. Iya. Paling tidak kan harus lebih bisa menguasai diri kalau mama ketemu makhluk seperti itu. Iya. Ya itu teorinya seperti itu mas. Iya. Tapi mungkin saya juga kalau ketemu juga kaget. Itu seperti itu. Kalau kejadian lain apa mas? Siang hari itu nggak pernah ya? Maksudnya penjaga lain itu? Siang hari nggak pernah Pak. Rata-rata itu habis maghrib ke atas. Oh gitu. Nah, itu sudah orang istrinya itu sudah mulai terasa. Iya Oh, tergantung gitu. Iya. yang jaga. Tapi memang sebetulnya ya maklum ya, ini tempat kayak gini kan pasti ada aura-aura yang seperti itu. Iya. Ini mas ini. Ini juga rekan Pak. Oh, Tapi rekan ya? jaganya di kampus. Oh gitu di kampusnya ya. Iya. Saya dari Cagar Budaya mas. Ini sambil nunggu teman-teman datang sedikit ngomong-ngomong sama Mas Bambang. Oh iya. Ya. Kalau mau nambahkan silakan. Pernah ngalamin kejadian yang agak-agak aneh di sini? Wah, ini selama ini belum pernah jaga sini soalnya. Oh belum. Oh ini Belum. dulunya jaganya di kampusnya Iya, saya UNM. di kampus pusatnya. Oh pusatnya. Ini sekarang main aja di sini. Dari main. Kalau biasanya satpam UM itu kan saling akrab. Oh iya saling mengunjungi Pusat. gitu. Oh iya iya. Jadi kalau ada apa-apa kan, gitu. Oh gitu ya. Saling kasih info. Saling ngasih info. Tapi tiap harinya setiap shift ganti shift cuma satu orang aja ya? Kalau di sini pagi 1 orang, kalau siang 2 orang, malam 3 orang. Oh malam 2 orang. Malam 2 orang. Oh ya. Ya alhamdulillah kalau malam 2 orang. Iya, lumayan juga Pak, ada Iya, temennya iya. malam. Sebetulnya nggak ada yang perlu dijaga di sini mas ya? Iya. Kan nggak ada barangnya apa-apa di sini ya? Ada Pak, yaitu apa kayak blower apa? Oh AC blower. itu Oh AC ada di sini. Ada Oh di belakang. kok di dikasih tempat- AC itu buat apa? Dipakai sana ruangan itu apa? mau dipakai hotel. Oh mau dipakai hotel. Oh ini sedang mau dibangun apa? Gitu. Anu, istilahnya itu tahun menawar sama UM sama pihak hotel. Lah, Oh, gitu. katanya itu mintanya itu ini dibongkar, minta yang asli katanya. Lantainya iya iya iya. Yang asli masih ada ya lantainya? Sudah ketanam di bawah. Oh jadi ditumpuki. Iya. Ah, ini pemirsa sebetulnya ini ternyata bukan asli. Ya karena memang kalau yang asli pasti kasar ya. Iya, Pak. Ini tapi alhamdulillah untung waktu pembangunan tidak dibongkar. Jadi cuma ditumpuk aja mas ya. Iya. Oh gitu. Jadi masih bisa dimunculkan lagi. Sebetulnya sayang kalau sampai ini dirubah. Ini kaca-kacanya baru juga ya. Itu katanya Baru ya. Saya banyak yang pecah. Pintunya masih lama ya. Pintunya masih lama, kayunya cuma dipoles lah, Oh kayunya dipoles ya, dipoles saja. diambil sedikit. Ini kayu jati, ya. Jati lama nih, kuat nih. Bangunannya sederhana tapi khas bangunan zaman dulu pemirsa ini zaman Belanda ya seperti ini. Ini biasanya ruangan tengah kayak gini ini biasanya untuk tempat orang Belanda dulu kumpul sama teman-temannya dansa gitu ya. Ini aula kecil dulu ya. Nah ini pemirsa, ini memang ciri khas bangunan zaman Belanda dimanapun ya. Saya pernah ke Lawang Sewu. Ya Lawang Sewu itu salah satu peninggalan Belanda, markas Belanda itu besar sekali di Semarang, kota Semarang, Jawa Tengah. Ini hampir semua jalur masuknya ke gedung buatan Belanda itu ya, bangunan Belanda itu pasti sama. Cuma tinggal ukurannya aja besar atau kecil. Di Lawang Sewu juga ada nih, ruang tengah seperti ini pemirsa. Mungkin juga di atas biasanya juga ada ya mas ya, ruangan kayak ini. Aula besar itu. Aula besar ya. Dan biasanya dekatnya ada lonceng biasanya, kalau zaman dulu. Nah ini karena bangunan kecil mungkin ya. Di Lawang Sewu itu ada loncengnya di atas, di pojok. Dekat aula lantai berapa tuh? Lantai 2 atau 3 itu di Lawang Sewu. Pemirsa, saya saat ini sedang berada di Geraha Wisma Tumapel bersama Mas Bambang dan Mas siapa itu Mas? Mas David. Oh Mas Hanafi ya, beberapa penjaga security yang ada di sini. Ya. Ikuti terus perjalanan saya bersama tim 3 yang saya pimpin, Indro BL bersama tim 3 volunteer Cagar Budaya Malang, Kota Malang tahun 2020. Salam cangkruan teras melodi. Oke, sip. Pemirsa, saya ini tadi ya saya salah bukan salah tempat sih, tempatnya betul, cuman ternyata jadwal kita ini hari ini ke makam dulu. Makam kuno belakang Wisma Tumapel.
Jadi kita lewat sini dulu pemirsa. Dari Gerawisata Tumapel bisa tembus ke belakang. Loh, halo. Aku nang ngarep. Tadi. Bisa lihat ini. Sepertinya saya harus lompat ini. Lewat sini ya. Lompat pemirsa. Pemirsa, saya harus lompat ini terpaksa karena tadi saya masuk lewat depan. Harusnya ke belakang. Oh, ya. Oke, sana. Pemirsa, ini teman-teman udah sempat di sini ternyata. Saya ke kantornya sana itu loh, kantornya ke kantornya, ke gerahannya. Oh, loh, beda Pak lokasinya. Ini Itu Senin? sendiri yang beda. Itu hari Senin. Itu hari Kamis Pak. Oh, hari Kamis. Kebalik saya. Loh, Bu, salah Bu. Muter. Saya tadi lompat pagar, Bu kan nggak mungkin lompat pagar. Ketemu satpamnya tuh Pak. Iya. Oh, terus kata Pak satpamnya. Hari Kamis Pak. Iya katanya hari Senin, malah dia tahu hari Senin. Oh, loh, hari Kamis Pak jadinya. Salam Cangkruan Teras Melodi, salam volunteer Jagar Budaya 2020 Kota Malang. Ini sekarang hari ini hari apa nih? Hari Sabtu tanggal 7 ya, tanggal 7 November, hari Sabtu tahun 2020. Ini kita sekarang hari ke 3 buat tim kita. Hari ketiga survei di salah satu makam kuno yang ada di Jalan Tumapel. Ya, ini namanya makam apa Mas? Mbak ini. Itu sebenarnya makam kuno aja Pak. Makam kuno belakang Tumapel ya. Ini kita belum tahu nih makam siapa. Nanti kita akan mengorek keterangan secara, insya Allah bisa dapat keterangan secara detail atau gambaran secara umumnya lah. Ini makam siapa, petilasan atau mungkin makam yang oleh penduduk sekitar Tumapel sini dianggap makam kuno dan sudah berada di sini sejak puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Ikuti terus perjalanan kami dari tim 3 volunteer Jagar Budaya Kota Malang tahun 2020. Salam Cangkruan Teras Melodi. Ini adalah makamnya, nggak tahu siapa gitu loh. Dikira yang buka Malang ini sampai dibangun oleh pemerintah begini. Saya itu ada bapak yang jaga tua namanya, dan meninggal mungkin yang di sini ya dipakai ini. Akibatnya terus ya tahu-tahu dibangun begini terus dilanjutkan. Nah itu loh. Tahu kami ya nggak pernah menginformasikan pada pihak perangkat RT gitu. Hanya itu yang kami dengar saat sampai tadi. Ya, jenengan di sini sudah berapa tahun? Asli sini apa bukan? Saya aslinya Malang, tapi di sini sudah hampir 25 tahun. 25 tahun ya. Iya. Oh, jadi pejabat RT sudah berapa? Iya. Berapa? RT sudah hampir 5 periode. 5 periode ya, wah, udah lama. Tapi nggak tahu ini sejarahnya makam ini. Nggak tahu. Nggak tahu ada ya? yang menginformasikan, nggak tahu. Dulu dasarnya pemerintah Kota Malang untuk bangun makam ini apa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak tahu juga. Karena informasi belum jelas tapi udah dibangun itu ya. Iya kemungkinan ya nggak tahu karena memang kami dari BRT nggak diberitahu ya begitu itu ya. Oh gitu. Hanya saya tahu saya dulu pertama kali bermain di sini makam ini memang nggak terawat gitu loh. Seperti Tapi biasa. memang sudah ada ya sejak Saya kecil sudah ada di sini. Ya saya kecil dari ya. Ini dulu sekitar sini apa, Pak? Rawa-rawa atau apa nih? Ya, Sebelum jadi jalan besar ini. ini ya jalan utama kalau ini jalan utama ya. Dulu juga jalan utama apa? Iya, sama jalan utama sama. Cuma ini memang dulu ada makam kuno gitu. Oh, ini udah dipugar ya berarti ya? Iya, Sudah jadi baru ya? Ya, sudah tahun berapa ya? 2000-an berapa gitu loh. Oh Ya, gitu. iya. Yang lama mungkin yang masih asli pohon ini, Pak ya? Iya, yang Pohon beringin ini. Ini beringin ya? Iya. Dulu tempatnya orang-orang apa? Orang gila itu. Iya. Oh. Sekali buat tidur. Oh, ini sayang, ini kalau untuk makamnya sendiri yang asli apanya, Pak ya? Kenapa, Pak? Untuk makamnya sendiri yang masih ada nggak maksudnya nisannya batu nisannya yang lama tuh? Wah, dulu cuma kayu gitu loh. Oh, kayu aja. Oh. Ini makam
kuno ya, menurut cerita Pak RT di sini ya. Pak RT berapa Pak? Pak RT 6 RW 9 di Tomapel, Jalan Tomapel ini. Oh, Jalan Mojopahit, maaf pemirsa, Jalan Mojopahit. Pak siapa Pak RT? Pak Prawoto. Pak Prawoto, ini makamnya sudah ada sejak lama sebetulnya, cuman masih kabur itu tentang sejarahnya makam ini, karena makam ini dulu emang nggak terawat, jadi dulu cuman 2 batang nisan dari kayu aja untuk penanda kalau di sini ada yang dimakamkan di sini. Entah ini siapa, tapi sudah pasti sudah ada sejak lama, dan oleh pemerintah Kota Malang sempat dipugar Pak ya. Sekitar tahun 2000-an berapa itu? 2000-an ya, saya 2000-an. Iya, sekitar tahun era 2000-an dipugar jadi seperti ini pemirsa. Dan dibangun, dikasih atap dan lain-lain. Tapi juga masih belum jelas ini makam siapa yang dimakamkan di tempat ini. Ada cerita menurut kisah Cuma joglo kecil seperti dari makamnya di makam-makam umum bagaimana sih joglo itu ya? joglo kecil ya. Oh, dulu joglo kecil itu ya. Iya. Oh, seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, Marisa, kita tetap data. Barangkali nanti setelah kita data dan kita telusuri dari tim volunteer Cagar Budaya tahun 2020 dari tim saya Hendro BL tim 3 bisa mengungkap sejarah dari makam yang ada di Jalan Mojopahit ini di belakang Wisma Geraha Tomapel. Ini sudah diukur oleh teman-teman ya. Ini ada Mas Arhari. Nah, hari ini yang datang Mas Arhari. Terus Mas Al sama ini Mbak Seli. Mbak Seli ini yang paling rajin ini. Mbak Seli. Terus ini ada Ibu Laili. Halo Bu. Di belakang makam ini sendiri ada sungai ya pemirsa. Ini sungai apa Pak ini Pak? Oh, Sungai Berantas ya. Oh, ini Sungai Berantas yang ada di Kota Malang nih. Ini pemirsa, di belakang makam ini ada Sungai Berantas. Di sana ada jembatan. Itu jembatan juga kuno seperti Pak ya. Itu jembatan itu kalau lurus ke arah sana itu menuju ke alun-alun Kota Malang. Ini Sungai Berantas yang ada di belakang makam sini. Dan ini Geraha Wisma Tomapel yang saya tadi kunjungi. Makam ini terletak di belakang Geraha Wisma Tomapel pemirsa, terpisah dan tidak ada hubungannya dengan Geraha Wisma Tomapel. Sepertinya seperti itu, tapi nanti kemungkinan insya Allah bisa ditelusuri oleh tim volunteer Cagar Budaya ke depannya. Kuli bangunan. Kakeknya? Iya. Jadi kalau habis bangun jembatan seluruh pegawainya di bawah, tank liwat. Nah itu. Jadi kalau ambruk ya mati semua orang Indonesia. Makanya bangunan itu mungkin dengan ini, mungkin ya saya nggak tahu ya. Cerita kakeknya seperti itu. Iya, dulu kakek saya gitu. Kalau bangun jembatan tuh habis selesai ya, seluruh kuli dan sebagainya tukang mandor harus di bawahnya. Tank liwat di atasnya. Nah, ambrol apa itu enggak? sengaja itu kayak gitu Sengaja. ya, supaya mati. Iya, kalau ambrol ya mati semua. Tapi kalau nggak ambrol ya selamat. Ngetes jembatannya itu ya. Iya, mungkin loh Mas, ya mungkin loh. Memang Kan dari pertama sendirian apa ada sendirian. beberapa Sendirian. makam? Sendirian. Cuma satu ya? Iya. Pokoknya dulu ingat saya itu kayak kuburan di umum loh. Ada Ya, cukupnya. ya gini biasa itu. Enggak seperti ini. Enggak, sekarang enggak. dikasih nisan gitu. Belum ada ininya, belum ada. Liar kok, pokoknya coba akan kerja. Ini kan dibangun oleh pemerintah kan. Ini kan nggak tahu. Ini kan namanya Hotel Splendid sebenarnya kan ini. Oh, Ini Hotel Splendid. Hotel Splendid itu. Ya, ini zamannya Belanda dulu. Gerah ini ya. Nah ini dan kalau ini kan baru. Nah ini sekarang. Nah, ini Geraha Wisma Tomapel ini ternyata dulu namanya Hotel Splendid pemirsa. Terus sekarang pakai satu Wisma. Nah ini